bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itulah lahirnya. Bunga melati baunya harum, alangkah baiknya aku cium. Ucap salam dengan assalamualaikum, tolong dijawab sembari senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Dewan Juri nan bijaksana, yang saya hormati Panitia Lomba Dai TBI UIN Malang, serta hadirin sekalian dimanapun kalian berada yang berbahagia. Sebelum itu, mari kita tenangkan hati, heningkan jiwa, pandanglah ke atas, saksikanlah keagungan ciptaannya. Hari ini izinkan kami menjadi bejana untuk menampung untayan syukur. Syukur atas setiap hela nafas, syukur atas hati yang masih berdegup, dan syukur atas kesempatan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita basahi bibir dengan mengucap sholawat dan salam kepada sang rembulan yang menyinari kegelapan, kepada sang mata air yang memendamkan dahaga, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah perahu yang menuntun kita menyeberangi samudra kebodohan. Beliaulah pelita yang membimbing kami dari keselamatan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Tentang bulannya manusia mulia Rabiul Awal, tepat di mana 12 Rabiul Awal tahun 1571 Hijriah telah lahir seorang pemimpin manusia yang membawa rahmat bagi alam semesta, yakni Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad dapat meneladani sifat-sifat yang ada pada diri beliau, sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dengan menyebut banyak nama Allah. Hadirin sekalian, apakah kita sudah benar-benar menerapkan dan meneladani sifat-sifat beliau di kehidupan sehari-hari? Seperti dalam keluarga, apakah kita sudah saling kasih sayang terhadap sanak saudara? Di sekolah maupun kampus, apakah kita sudah tekun dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu? Di masyarakat, apakah kita sudah punya rasa peduli terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan? Dan di pekerjaan, apakah kita sudah menerapkan sifat kejujuran dalam berbisnis, berdagang, maupun di pekerjaan lain? Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata secuil pun dalam perkataannya berkata bohong. Beliau selalu berkata dengan benar, jujur, dapat dipercaya. Bahkan masyarakat dulu yang membenci Rasulullah SAW mengakui bahwa beliau adalah orang sebaik-baiknya yang berkata jujur dan dapat dipercaya. Masyarakat Mekah menjuluki beliau dengan sebutan Al-Amin. Bahkan juga Nabi Muhammad SAW waktu bercanda pun beliau selalu berkata dengan benar. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna?" Qala inni
La aqulu illa haqqa. Wahai Rasulullah, engkau selalu mencandai kami. Rasulullah berkata, aku tidak akan berkata kecuali yang benar. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ada sebuah cerita. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan perempuan tua. Rasulullah pun berkata kepada perempuan tua tersebut, perempuan tua tidak akan masuk surga. Sontak perempuan tua itu menangis dan tidak punya harapan lagi untuk masuk surga. Wahai ibu, nanti sesungguhnya di surga engkau tidak akan lagi tua. Semua perempuan akan menjadi perawan-perawan. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami menjadikan mereka perawan-perawan. Bercanda boleh. Toh gak ada tuh undang-undang yang mengharamkan untuk bercanda. Tapi juga ada batasannya. Jangan sampai candaan kita membuat orang tidak lagi tertawa, tidak lagi tersenyum ataupun baper. Yuk sama-sama tanamkan, panenkan, amalkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman, katanya umat Muhammad kok nggak taat? Sekian dari saya. Bila ada kesalahan datangnya dari saya, dan bila ada kebenaran mutlak hanya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.